Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam presisi, salam leadership. Baik, hari ini kami dari Pokja 3 Sespimti Angkatan 33 akan melaksanakan kegiatan Leader Resilient dengan tema kita coba angkat masalah SDM. Hadir narasumber rekan kami Serdik Slamet Waluya dan Serdik Sigedani. Kemudian saya dibantu dengan host saudara Serdik Zia dari TNI Angkatan Udara. Langsung saja kita masuk ke dalam kegiatan podcast kita hari ini. Kami mendahului dari rekan kami, dari rekan Serdik Sigit. Kita ketahui bahwa di dalam fungsi SDM Polri, kita mengenal adanya siklus SDM ya, mulai dari rekrutmen, pengadaan, kemudian pendidikan, dilanjutkan dengan pembinaan, perawatan, serta pengakhiran. Nah, kita mencoba mengkaitkan dengan adanya sebuah kompeten, yaitu hard kompeten dan soft kompeten yang ada di SDM ini, dikaitkan dengan merit system. Mungkin bisa dijelaskan mungkin Serdik Sigedani, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang merit system di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia, kita bicara sedikit tentang organisasi yang secara umum kepolisian termasuk organisasi seluruh dunia saat ini harus mau tidak mau melakukan evolusi untuk mengikuti tuntutan perubahan lingkungan strategis. Pilihannya berubah atau musnah. Salah satu yang harus berubah adalah pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang saat ini dari Human Resources Development berubah menjadi Human Capital Management. Salah satu ahli manajemen, Maurice Lavendre, menyampaikan sebuah karakteristik organisasi di abad ke-21, khususnya di era disrupsi. Salah satu karakter organisasi yang saat ini adalah people driven, atau organisasi yang harus lebih fokus berorientasi kepada manusia. Dalam hal ini adalah pegawai atau personil Polri. Nah, kepolisian saat ini sudah mengembangkan sebuah sistem yang kita kenal dengan merit system, yang berbasis pada penilaian individu yang lebih setara. Basisnya adalah penilaian terhadap kualitas, kompetensi, dan kinerja. Nah, berkaitan dengan hard competence dan soft competence, di mana kaitannya? Kaitannya adalah pada pemilihan dan penilaian personil. Dalam hal ini, hard competence mungkin lebih mudah diukur karena berkaitan dengan kemampuan yang lebih terlihat atau kemampuan keterampilan, baik itu keterampilan atau latar belakang pendidikan, pengetahuan teknis, atau pengetahuan yang secara spesifik di bidang tertentu, seperti misalnya penyidik atau agen intelijen, forensik, atau mungkin penjinak bom dan lain sebagainya. Dan ini sangat penting untuk dilakukan penilaian, karena dalam merit system pengukuran kemampuan atau kompetensi seorang anggota personil Polri itu didasarkan kepada kinerja, kemampuan yang terukur. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ini saya langsung kira-kira Mas Sigit ini pemikirannya yang seidealnya apa yang akan dilakukan. Mungkin ada upaya-upaya nih ketika mungkin Mas Sigit jadi SDM nantinya ke depan pengambil keputusan untuk optimalisasi atau memperbarui atau membuat lebih ideal lagi masalah kompeten, soft kompeten dan hard kompeten ini. Mungkin ada pemikiran yang mungkin bisa sampaikan mungkin.
Ya sedikit saja, mungkin nanti bisa ditambahkan dari Bang Slamet karena beliau yang betul-betul membidangi di bidang assessment. Kami melihat bahwa assessment center ini bisa menjadi pusat dari pengelolaan human capital Polri yang menjadi pusat pengembangan ketika kita berorientasi kepada manusia sebagai sumber daya yang terbesar dan termahal di organisasi kita. Pengukuran saat ini sudah dilakukan terhadap soft competence, sementara hard competence juga sudah dilakukan, tetapi belum terlihat secara sistematis. Nah, ini yang sebetulnya organisasi berkepentingan untuk menyatukan penilaian baik hard maupun soft competence dalam konteks pemilihan, rekrutmen, kemudian juga promosi dan terutama pengembangan. Karena orang-orang atau personil yang memiliki hard competence dan soft competence yang seimbang, ini menjadi aset yang luar biasa untuk organisasi karena dia berkontribusi besar dalam lingkungan kerjanya, termasuk dalam menghadapi berbagai perubahan-perubahan yang ada. Oke, iya Mas. Berarti ini sudah sangat penting sekali ya, kegiatan assessment center bagi organisasi Polri mungkin ya. Mungkin bisa jelaskan mungkin Mas Slamet berkaitan dengan assessment center, mungkin masyarakat, anak-anak muda, generasi milenial belum begitu mengenal yang namanya assessment center, mungkin bisa dijelaskan mungkin? Ya. Baik, makasih. Jadi menyambung yang disampaikan oleh Sekdik Sigit tadi bahwa dengan meritokrasi salah satu caranya adalah dengan mengukur soft competence dan hard competence. Nah, kebetulan saya berdinas di Assessment Center Polri selaku asesor. Nah, yang tugasnya itu adalah memetakan kompetensi atau soft competence, kompetensi manajerial anggota Polri, baik pada level low manager, middle manager maupun top manager. Nah, Assessment Center Polri sendiri itu sudah berdiri cukup lama ya, dan dipayungi oleh Perkap 5 tahun 2016. Dan Assessment Center ini bukan hanya melayani internal anggota Polri sebenarnya, jadi juga ada kerjasama mulai dari kementerian lembaga, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota itu melayani banyak sekali. Nah, sebenarnya dengan mengukur soft competence itu untuk menghindari yang kita sebut 4L itu. Jadi lu lagi. Nah, itu seharusnya sudah tidak ada lagi dengan kita lakukan pengukuran hard competence tadi sampaikan sedikit maupun soft competence. Dengan assessment center kita bisa petakan bagaimana kemampuan manajerial dari para manajer ini di lapangan. Kira-kira seperti itu pentingnya assessment center ya. Kira-kira nih apa nih yang buat keuntungan lebih ketika ini diterapkan kepada organisasi Polri daripada tidak diterapkan? Kira-kira apa keuntungan kelebihannya? Dengan pejabat Polri pada jabatan yang dituju dilakukan assessment center, maka pengambil keputusan di bidang SDM sumber daya manusia bisa melihat untuk penempatan personil Polri tersebut ini lebih cocok di daerah-daerah seperti apa. Contoh misalkan di daerah konflik, maka dengan dilakukan assessment center kita bisa menilai kompetensi dalam hal integritas, dalam hal berpikir analitis, kemudian dalam manajemen konflik itu kita cari yang nilainya lebih tinggi, dan ini sudah diterapkan. Sebagai contoh misalkan assessment center Kapolres itu kita melihat hasil assessment center kemudian dikaitkan dengan kerawanan wilayah dan disitulah ditempatkan personil yang sesuai. Nah, seperti itu kira-kira. Mungkin ini lebih kesimpulkan nanti untuk mengurangi KKN mungkin ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Nepotisme ini paling penting, terutama di lingkungan setiap organisasi ya. Itu mulai. Mungkin rekan Serikja mungkin ada yang mau tanyakan kepada rekan-rekan kita, silakan. Kami hanya berbagi di TNI, memang di personil. Kebetulan kami di intelijen, jadi untuk kompetensi kemampuan intelijen di TNI AU banyak sekolah yang harus kita penuhi. Mungkin dari pertama dari sekolah Intel di BAIS, kemudian di BAIS juga ada lanjutan, kemudian di Matra TNI AU sendiri kita membuka pendidikan intelijen udara. Nah, selanjutnya juga akan ada pendidikan yang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan negara lain untuk peningkatan kemampuan matra intelijen udara itu sendiri.
Jadi memang untuk kompetensi personil intel tentunya harus dilengkapi, ditambah dengan pendidikan yang harus dijalani. Oke. Ini itu yang bisa kami berikan. Terima kasih. Baik, pemirsa sekalian, bahwa telah disampaikan oleh rekan-rekan kami, baik dari kepolisian maupun rekan kami dari TNI, mewakili dari TNI Angkatan Udara, bahwa mengikuti perkembangan zaman era globalisasi, kita harus bisa peka dan memanfaatkan segala sumber daya, termasuk dengan menerapkan sistem assessment center ini kepada organisasi kita. Tentunya bukan adalah tujuan utama, yaitu memajukan organisasi. Kemudian yang lebih penting adalah bagaimana mengelola sebuah organisasi ini bisa memberikan kepercayaan yang lebih dari masyarakat kepada organisasi kita, ya, Polri maupun TNI. Ya, baik, kita lanjutkan lagi berkaitan dengan menggambarkan sistem assessment center yang dari Polri ini. Mungkin rekan kami Selamat Loyo akan menjelaskan secara detail seperti apa sih proses assessment center ini yang ada di Polri. Silakan. Ya. Baik, mungkin lebih mudahnya saya mengambil contoh. Jadi assessment center untuk jabatan Kapolres ini diberlakukan kepada Pamen Polri yang sudah mengikuti pendidikan Sespimen Polri. Nah, kemudian diwajibkan mengikuti assessment center. Di dalam assessment center itu nanti asesor akan menilai kompetensi manajerial yang bersangkutan. Ada 11 kompetensi untuk Kapolres. Jadi sebagai contoh misalkan berpikir analitis, kemudian berpikir konseptual, kemudian integritas, kepemimpinan, manajemen konflik, membangun hubungan, komunikasi, dan kompetensi lain. Nah, ini diukur melalui metode-metode yang memang sudah diakui oleh internasional, pola-pola assessment center ini. Di antaranya ada beberapa macam, ya. Di antara misalkan dengan metode penilaian tertulis. Jadi peserta diberikan permasalahan, kemudian harus menjawab dengan waktu yang dibatasi. Nah, ini untuk menilai kemampuan dia menganalisa masalah dengan data-data yang disimulasikan dia nyata di dalam jabatan itu. Kemudian juga ada metode namanya LGD, Leaders Group Discussion. Jadi di dalam LGD ini kita akan bisa melihat bagaimana kemampuan dia berinteraksi dengan orang lain, kemudian diberikan permasalahan, ada batas waktu, dan kemudian target yang harus dilalui. Sehingga dari situ kita bisa menilai bagaimana interaksi dia dengan yang lain pada saat dia ditugaskan dalam kelompok. Kemudian juga ada wawancara, itu untuk menggali potensi dia, kecenderungan dia, keberhasilan dia ke depan dengan melihat pengalaman dia yang sudah lalu. Ini diantaranya beberapa metode assessment center, ya. Baik, kita sudah dengarkan bagaimana penjelasan mengenai cara kerja atau sistem dari assessment center. Mungkin bisa jelaskan, mungkin Mas Sigit, mungkin dampak bagi internal Polri oleh kita, dan mungkin sudah pernahkah ada survei berkaitan dengan assessment center ini, dampaknya ke masyarakat bagaimana? Mungkin silakan, mungkin bisa jelaskan mungkin. Ya, mungkin sedikit menggambarkan kemampuan hard competence dan soft competence. Hard competence seperti kemampuan teknikal, kemudian pengetahuan spesifik tadi, dan juga latar belakang pendidikan formal. Ini memberikan kemampuan dia untuk melakukan semua technical task yang diberikan atau yang menjadi tugasnya. Tetapi dalam pengambilan keputusan, kemudian kepemimpinan, komunikasi, teamwork, kemudian crisis management dan lain sebagainya, ini soft competence yang tadi dijelaskan. Nah, gabungan keduanya ini akan membentuk kemampuan seorang personil Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apakah itu cepat, profesional, kemudian akuntabel, dan juga mungkin empati, bagaimana membangun hubungan dengan masyarakat. Ini yang kalau kita lakukan ini dengan baik, kemudian hasilnya kepada personil Polri terbentuk komposisi dan juga keseimbangan antara hard and soft competence, maka kita bisa berharap bahwa pelayanan kepada publik akan jauh lebih baik. Ya, mungkin ini yang dijelaskan berkaitan dengan assessment center. Saya ingin menanyakan lagi ini berkaitan assessment center. Kita lihat sendiri bahwa untuk personel Polri yang ikut dalam assessment center rata-rata perwira, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan rekan-rekan kita, brigadir yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat,
Yang ini apakah ada ke depannya untuk harus ikut asesmen atau dengan cara apa rekan-rekan kita nih dinaikkan optimasi kegiatan kerjanya? Mungkin bisa jelaskan. Baik, makasih. Ya. Mungkin kalau kita melihat piramida kompetensi manajerial, memang kalau di tingkat law manager itu lebih banyak atau lebih dominan pekerjaannya sehari-hari adalah terkait dengan kompetensi teknis. Nah, semakin tinggi tingkat manajerialnya, maka dia akan lebih banyak pada kompetensi manajerial dibandingkan teknis. Nah, jadi sampai dengan saat ini kita lebih banyak mengukur pada tingkat pertama law manager, di PAMA, kemudian pamen dan calon pati. Nah, itu kira-kira seperti itu. Tapi di tingkat mungkin brigadir pelaksana, dia lebih dominan pada teknisnya. Nah, sedangkan kan di lapangan sendiri yang banyak tadi disampaikan tadi kan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, bahwa rekan-rekan kita brigadirnya ke depannya bagaimana, mungkin ada strategi Polri untuk meningkatkan kemampuan rekan-rekan kita nih, apakah diikutkan dalam assessment center ini, apa mungkin ada program lain lagi dari Polri mungkin? Silakan. Memang mungkin agak menyimak dikit ya, bahwa assessment center itu salah satu manfaatnya adalah bisa untuk dilakukan pengembangan. Jadi dari hasil assessment center kemudian disampaikan kepada yang bersangkutan, termasuk juga ke pengambil keputusan di bidang SDM. Nah, itu dijadikan sebagai bahan untuk pengembangan dari yang bersangkutan. Oh, kelemahan, kekurangannya yang bersangkutan ini dalam kompetensi apa? Nah, itu yang dikembangkan dengan pembekalan, pendidikan, pelatihan, dan sebagainya. Nah, kalau untuk level pelaksana, brigadir, ya mungkin lebih dominan pada kemampuan teknisnya ya. Kemampuan teknis. Walaupun kompetensi soft kompeten itu tidak bisa dihilangkan atau diabaikan, tapi dia tidak terlalu dominan. Hanya kompetensi tertentu ya, seperti tadi disebutkan ada empati, komunikasi, dan itu levelnya juga yang lebih sesuai dengan jabatan yang bersangkutan. Baik, jadi kita dapat penjelasan dari rekan kita bahwa assessment center ini memang difokuskan untuk tingkat manajerial ya, bahwa dari perwira, PAMA, pamen, pati. Dan kemudian untuk yang rekan-rekan pelaksana, rekan-rekan brigadir, mungkin ada program seperti apa polisi sekolah gitu ya yang dilaksanakan melalui daring ya, di masing-masing polres ada waktu-waktu tertentu mereka diikutkan melaksanakan kegiatan pelatihan fungsi teknis. Nah, ini yang masih dikembangkan terus berkaitan dengan untuk meningkatkan kemampuan personil Polri. Kedepannya mudah-mudahan saja ya rekan-rekan pelaksana kita di wilayah di lapangan ini, rekan-rekan brigadir bisa diikutkan juga mengenal dan mengetahui assessment center ini bisa berdampak kepada yang bersangkutan. Mungkin ada penjelasan lain dari Mas Sigit mungkin berkaitan dengan assessment center ini? Ya, sedikit saja sebagai penutup mungkin bahwa assessment center ini sudah dimiliki oleh berbagai organisasi, baik itu private maupun publik. Dan kita bersyukur Polri telah memiliki assessment center. Harapan kami adalah bahwa perhatian pimpinan untuk mengikuti perkembangan human capital management di luar itu bisa terus diproyeksikan ke assessment center supaya bisa lebih maju dan bisa diterima oleh masyarakat. Oke, terima kasih. Harapannya mungkin dari Sedikja, harapan ke depannya mungkin berkaitan dengan keberadaan saya dihubungkan dengan organisasi TNI, silakan. Saya lihat memang sangat baik sekali assessment center ini. Di kami yang di TNI tentu saja akan coba mengikuti perkembangan untuk kompetensi di rekrutmen ataupun peningkatan kemampuan di personel TNI. Oke, terima kasih rekan-rekan Sedik Slamet, Sedik Sigit, dan Sedik Zia. Demikian mungkin podcast hari ini kami dari Pokja 3 Saskrim Polri Angkatan 33. Bila ada yang kurang penyampaian kami, mungkin bisa ditulis di komen, ditanyakan kepada kami. Kami undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Salam presisi.